Pemirsa, geger penemuan anak ular di sejumlah permukiman di berbagai wilayah di tanah air tentu membuat masyarakat resah. Ada yang ditemukan di tumpukan barang, di saluran pembuangan air pendingin ruangan. Masyarakat tentu juga banyak yang bertanya kenapa ular muncul di musim penghujan dan bagaimana mengatasinya. Apabila kita lihat dari karakteristik ular sendiri, ular sebenarnya takut kepada manusia. Dan ular ini cenderung tidak mengejar. Kenapa kemudian di bulan November, Desember, Januari muncul ular? Karena memang di awal musim penghujan merupakan musim ular menetas. Sementara ular sendiri telah bertelur sejak 3 atau 4 bulan sebelumnya. Nah, gigitan ular memang berbisa, darah yang keluar sedikit tapi mematikan. Ular kobra misalnya melumpuhkan mangsanya ini dengan cara menggigit kemudian menyuntikkan bisa pada mangsanya lewat taringnya. Bisa dari ular kobra sendiri dapat melumpuhkan saraf dan otot hanya dalam waktu ataupun hitungan menit saja. Kita akan beralih ke grafis berikutnya di mana ada beberapa mitos terkait cara mengusir ular, misalnya dengan garam. Namun faktanya ular tidak takut pada garam ataupun kapur ajaib ataupun kamper. Namun yang menjadi fakta lain adalah ular tidak suka dengan bahan kimia seperti cairan anti serangga, pembersih lantai dan juga cairan-cairan lainnya. Ular tidak suka melewati permukaan kasar seperti ijuk karena akan menyakiti kulitnya. Dan salah satu cara untuk mencegah ular masuk ke dalam rumah adalah dengan menutup akses seperti menutup saluran air dengan kawat baja. Nah, sementara itu apabila kita menemukan sarang ular, ciri-ciri yang paling utama adalah memang ditemukan adanya bekas sisik ular karena ular sekali sebulan berganti kulit dan juga kemudian ditemukan kotoran ular yang berupa kotoran hitam padat ataupun putih encer seperti kotoran burung. Dan kemudian apa yang harus kita lakukan jika kemudian bertemu dengan ular? Yang pertama adalah tidak melakukan gerakan apapun ataupun diam, boleh berteriak, tapi hanya kemudian dalam posisi berdiri seperti patung, tidak ada gerakan yang mendadak. Lalu kemudian pantau ataupun amati kemana ular itu pergi, karena ular tidak akan mengejar. Yang penting kita dalam posisi ataupun dalam keadaan diam tidak bergerak. Dan ketika kemudian ular mulai bergerak menjauh, segera hubungi petugas damkar, BPBD dan juga tim penangkap ular. Dan kemudian kita akan ketahui bagaimana apabila kemudian dalam kondisi terkena gigitan ular kobra. Yang pertama adalah posisikan bagian yang kena gigitan lebih rendah dibandingkan dengan posisi jantung. Bebat seperti orang patah tulang, ikat tidak terlalu kencang bagian di dekat gigitan supaya bisa tidak beredar ataupun bisa dari ular tidak beredar dengan cepat di peredaran darah. Lalu kemudian bawa ke RSUD terdekat dan pastikan pasien meminum air putih, susu madu yang banyak dan jangan sampai tertidur, jaga agar kondisi tetap sadar ataupun terjaga. Bisa ular kemudian dapat memancar dari jarak 2 meter jika terkena mata. Jangan kemudian dikucek tapi basuh di air keran yang mengalir karena bisa ular dalam hitungan detik memang bisa mengkristal ataupun dapat mengkristal. Nah, agar antisipasi apa yang bisa kita lakukan agar ular kemudian tidak bersarang di rumah ataupun tempat tinggal kita, yaitu pertama adalah menutup lubang atau lubang selokan, lubang kamar mandi dengan kawat baja. Kemudian potong dahan-dahan pohon, jangan sampai menyentuh plafon. Pasang ijuk dan juga keset di depan pintu rumah, di bagian depan maupun di bagian belakang rumah, dan kemudian beri tali ijuk pada pinggir bawah jendela, tali ijuk kemudian yang biasa digunakan untuk menanam anggrek di pohon. Yaitu tadi langkah-langkah antisipasi yang bisa kita lakukan apabila kemudian kita bertemu dengan ular ataupun cara mencegah agar kemudian ular tidak masuk ke dalam tempat tinggal ataupun ke rumah kita. Mudah-mudahan tips tadi bisa bermanfaat bagi masyarakat yang mungkin saat ini masih resah karena berbagai penemuan anak ular di sejumlah wilayah.